Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita The Spooky Storyteller. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Malam ini, aku akan melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita yang berkisah tentang mudik, sebuah tradisi yang kita semua rindukan. Tapi apa jadinya kalau jalan pulang yang kita tempuh ternyata menyimpan sebuah cerita horor? Siapin cemilan dan minuman hangat, redupkan lampu kamar kalian, karena kita akan segera memulai perjalanan mudik paling mengerikan yang pernah ada. Jadi berdasarkan analisismu, kenapa perdagangan liar harimau itu semakin marak, dan kenapa sulit sekali diberantas? Tanyaku, karena seluruh organ tubuh harimau itu bernilai tinggi bro, ujung-ujungnya tetap soal duit. Di pasar gelap, selembar kulit harimau bisa dijual dengan harga sekitar 80-100 juta rupiah, taring harimau 2-3 juta per buah, dan tulang-tulang harimau laku 4-5 juta per kilo. Itu di tingkat pedagang tangan pertama loh. Artinya jika membeli langsung dari pemburunya, bayangkan berapa harga jualnya di tingkat penadah, dan berapa nilainya di pasar gelap internasional. Nah, harga tinggi itu disinyalir menjadi alasan para pemburu dan penyelundup tergiur sehingga terus nekat melakukan aksi kejahatannya memburu harimau Sumatera, karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Mengenai kenapa sulit diberantas, karena ini bentuk kejahatan terorganisir dengan sistem terputus, satu dengan lainnya memiliki tugas dan perannya masing-masing, terkadang mereka tidak saling kenal. Jika kita berhasil menangkap pemburu di lapangan, kita tetap kesulitan untuk mengungkap siapa kurirnya, siapa penadahnya, siapa cukong besarnya yang menyelundupkannya ke luar negeri, dan seterusnya. Karena itu tadi, mereka terorganisir tapi jaringannya terputus-putus. Modus sindikat ini yang paling lazim adalah memodali warga desa setempat untuk memburu, membunuh, dan menguliti satwa terancam punah itu, dan hasilnya mereka perjualbelikan di pasar gelap. Bagaimana jalur perdagangan liar itu? Tanyaku. Untuk penyelundupan ke luar negeri, biasanya melalui wilayah Provinsi Riau. Riau merupakan wilayah yang sangat strategis, karena memiliki akses luas melalui jalur darat, laut dan udara serta berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Banyak titik untuk jalur penyelundupan yang tentunya sulit diawasi. Sedangkan untuk dalam negeri, dari Sumatera lazimnya dibawa ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, rupanya banyak penadah yang kemudian menjual langsung organ harimau itu ke tangan-tangan konsumen dengan harga yang fantastis. Dan konsumen itu pun banyak. Jelas Uman, untuk apa? Maksudku, oleh para pembeli itu, organ-organ harimau itu. Mereka apakan? Apa kegunaannya? Tanyaku heran. Aku tak habis pikir. Okelah, kalau kulit harimau mungkin bernilai tinggi bisa jadi karena ada unsur estetisnya. Tapi gigi dan tulang belulang, untuk apa? Tanyaku lebih lanjut. Entahlah, terlalu banyak mitos terkait khasiat organ tubuh harimau itu, sehingga kita pun tak tahu lagi mana yang benar dan mana yang cuma isapan jempol, jawab Uman. Tapi berdasarkan informasi intelijen di lapangan, gigi dan tulang harimau itu kabarnya banyak dicari untuk keperluan perklinikan. Lanjutnya, klinik, aku makin heran, ya, klinik, perdukunan, untuk kebutuhan media pengobatan alternatif, media santet, dijadikan jimat, dan lain-lain. Jelas Uman, jimat seperti apa? Aku langsung teringat jimat yang semalam kami temukan di mobil. Kau pernah mendengar tentang jimat tulang kucing hitam? Tanya Uman. Astaga, darahku kembali berdesir mendengar pertanyaan itu. Ya pernah, kenapa memangnya? Jawabku dengan suara nyaris tak terdengar seraya menelan ludah. Jimat itu sangat terkenal dalam dunia perkronikan. Di kalangan pelaku dunia perdukunan di Indonesia sangat terkenal jimat tulang kucing hitam Siberia. Entah benar entah tidak, persekutuan dengan iblis melalui media jimat itu, katanya bisa membuat pemiliknya tidak terlihat dan selalu memiliki keberuntungan. Nah konon katanya, dalam dunia supranatural di luar negeri sana, diyakini bahwa jimat tulang harimau jauh lebih hebat daripada jimat tulang kucing hitam itu. Karena harimau sendiri sebenarnya adalah seekor kucing besar, tentu lebih tinggi derajatnya dari keseluruhan famili kucing manapun. Ditambah lagi fakta bahwa harimau adalah raja rimba, apalagi harimau Sumatera yang sudah sangat langka, semakin diyakinilah bahwa jimat tulang harimau Sumatera akan jauh lebih bertua daripada tulang kucing hitam Siberia sekalipun. Oleh karena itulah tulang harimau Sumatera dicari-cari dan sangat laku dijual di pasar gelap internasional, karena banyak diburu oleh paranormal maupun pelaku klinik, terutama oleh para dukun dari Amerika Latin dan Afrika yang memang terkenal masih kental dunia ilmu hitamnya. Uman menjelaskan panjang lebar soal tulang harimau yang dijadikan jimat. Sebenarnya dulu juga sudah pernah selintas aku dengar ceritanya dari salah seorang teman yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Cerita Uman kali ini memperjelas
bahwa harimau Sumatera memang sangat terancam keberadaannya antara lain karena dia kini memiliki kekuatan magis di dunia supranatural. Namun aku sudah tidak fokus lagi mendengarkan penjelasan Uman sejak dia menyebut-nyebut jimat tulang kucing hitam Siberia tadi. Aku kembali teringat pengalaman horor kami semalam dan teror-teror Sujiwa sejak subuh tadi. Tadinya aku sudah berniat tidak akan bercerita tentang persoalan yang tengah aku hadapi pada Uman, tapi mendengar penjelasannya tadi, hati menjadi tergerak untuk bercerita. Perasaanku berkata, Sujiwa sepertinya memang sangat berbahaya, soal jimat dan ilmu hitam yang mungkin saja dia miliki. Sepertinya juga tidak main-main. Cerita Uman barusan memperkuat kekhawatiranku dengan menceritakannya pada Uman. Barangkali aku bisa memperoleh sudut pandang lain atau bahkan solusi darinya, agar sisa perjalanan mudik kami yang masih sangat jauh ini bisa terbebas dari ancaman Sujiwa. Man, soal jimat tulang kucing hitam yang kau sebut tadi, ada yang ingin ku ceritakan Man. Ya, kenapa rupanya? Akhirnya aku ceritakan semua kronologis perjalanan kami, mulai dari kami yang tersesat karena mengikuti aplikasi penunjuk jalan, hingga kemudian terjebak di alam gaib. Selanjutnya soal jimat tulang kucing dan tanah kuburan yang kami temukan di mobil, yang kemudian berhasil dibuang oleh si tengah dengan dipandu si sulung. Dan soal teror-teror Sujiwa, juga aku ceritakan mengenai mobil kami yang ternyata dulunya aku beli di showroom milik dukun aneh itu. Semua aku ceritakan sampai ke detil-detil kejadiannya. Selama aku bercerita, sesekali Uman tampak terkesima, terkadang mukanya terlihat ikut tegang dan beberapa kali mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, seperti ada yang dia khawatirkan. Selesai aku bercerita, Uman terdiam, benar-benar diam. Lama sekali dia tidak bereaksi, dia seperti memikirkan suatu persoalan yang amat pelik. Dari mimik wajahnya dia sepertinya sedang menimbang-nimbang sesuatu. Aku juga ikut diam, menunggu Uman buka suara, sampai akhirnya, setelah hampir 3 menit diam, dia berdiri dan menjauh dariku. Kemudian dia menelpon seseorang, entah siapa yang dia telepon dan entah apa yang dibicarakan. Yang jelas, cukup lama mereka bicara. Selesai menelpon dia kembali mendekatiku. Arfi, setelah mendengar keseluruhan ceritamu tadi, aku harus jujur menyampaikan. Kau sekeluarga sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Keselamatan kalian sedang terancam. Ungkap Uman dengan suara pelan, namun nadanya sangat serius. Aku sampai merinding mendengar kata-katanya itu. Maksudmu, gimana Man? Tanyaku was-was. Uman menarik nafas panjang, kemudian kembali terdiam sesaat sebelum melanjutkan kata-katanya. Arfi, aku dulu pernah ikut kursus singkat pengelolaan Taman Nasional di Afrika Selatan. Nah, di sana aku bertemu dan sempat banyak ngobrol dengan beberapa orang peserta dari beberapa negara Afrika. Banyak obrolan kami selama di sana, termasuk kami sempat saling berbagi cerita tentang dunia supranatural di negara masing-masing. Dari mereka aku tahu tentang dunia ilmu hitam di Afrika sana, termasuk tentang jimat tanah kuburan itu. Jimat itu tidak main-main Arfi, menurut mereka. Perjanjian dengan roh yang bersemayam dalam jimat itu taruhannya adalah nyawa. Artinya, iblis yang bersemayam dalam jimat itu akan membantu mewujudkan semua keinginan si pemilik jimat. Tapi jika telah habis masa perjanjiannya, konsekuensinya adalah nyawa si pemilik jimat itu sendiri. Kecuali, kata-kata Uman kembali terhenti. Kecuali apa Man? Tanyaku penasaran tapi dengan hati yang kecut. Aku yakin, pasti kelanjutan penjelasannya adalah sesuatu yang mengerikan. Kecuali si pemilik jimat bisa menyediakan tumbal sebagai pengganti nyawanya. Jika tumbal tidak berhasil dia persembahkan dalam jangka waktu tertentu, maka nyawa si pemilik jimat terancam. Ia akan terbunuh dengan cara yang amat mengerikan. Dan ini yang dari tadi membuat aku terdiam. Tumbalnya itu bukan 1 nyawa, tapi minimal 4 nyawa, terdiri dari 2 orang dewasa, masing-masing laki-laki dan perempuan, dan 2 orang anak-anak yang juga terdiri dari laki-laki dan perempuan, atau kalaupun bukan anak-anak, bisa juga 2 nyawa lain, masing-masing perjaka dan perawan. Jadi jelas, persyaratan tumbal itu cocok dengan kau sekeluarga. Kau, istri, dan anak-anakmu memang sengaja diincar untuk dijadikan tumbal supaya nyawa si pemilik jimat tanah kuburan itu bisa selamat. Jimat itu seharusnya kembali ke alam gaib beserta nyawa pemiliknya atau 4 nyawa tumbal penggantinya. Tapi kenyataannya, kalian gagal dia jadikan tumbal, makanya dia berusaha tetap memburu nyawa kalian, atau kembali mendapatkan jimat itu untuk dicarikan tumbal yang lain. Itu baru masalah jimat tanah kuburan, belum lagi masalah jimat tulang kucing hitam itu, entah konsekuensi apa pula yang sedang mengancam kalian. Kali ini aku yang terdiam, tenggorokanku seperti tersekat, tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun lagi. Aku syak berat, ternyata benar.
Apa yang dijelaskan Uman memang sesuatu yang amat mengerikan bagiku dan keluarga. Arfi, aku mengkhawatirkan keselamatan kalian. Perjalanan kalian masih sangat jauh. Kalian masih harus menempuh perjalanan lebih kurang 600 km lagi untuk sampai di Padang. Medan yang akan kalian lewati juga masih sangat berat. Hutan belantara dan persawangan yang sepi. Sujua terus mengancam. Sejauh ini kalian selamat, tapi firasatku mengatakan, setelah ini terornya pasti akan semakin mengerikan. Karena nyawanya terancam kalau gagal menumbalkan kalian. Aku sarankan, tidak usah lanjutkan perjalanan kalian. Terlalu riskan, sudahlah tahun ini berlebaran saja di Linggau sini. Kalian bisa menginap di rumahku, sambil kita cari jalan keluar sampai kalian terbebas dari ancaman Sujiwa. Nanti aku coba cari bantuan orang pintar yang bisa melawan kekuatan jahatnya itu. Uman menawarkan solusi. Aku masih terdiam, pikiranku terombang-ambing, bingung mau menentukan langkah. Pelan-pelan aku coba menenangkan hati, kemudian ku coba berpikir jernih. Kembali aku sandarkan keyakinan pada kuasa ilahi Rabbi. Man, aku sangat mengapresiasi kepedulianmu padaku dan keluarga. Tapi kayaknya tidak mungkin kalau perjalanan tidak kami lanjutkan. Istri dan anak-anakku jelas ingin segera sampai di kampung halaman dan berlebaran dengan sanak saudara, yang juga sudah sangat mengharapkan kepulangan kami. Jadi, biarlah Man, apapun risikonya, aku putuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Mengenai keselamatan kami, aku serahkan sepenuhnya pada Qadarullah. Insya Allah, karena kami tidak bersalah, Tuhan akan senantiasa melindungi kami. Sekali lagi, terima kasih sudah peduli pada kami. Uman hanya mengangguk-angguk pelan. Baiklah Arfi, kalau memang begitu keputusanmu, aku tak mungkin menahan kalian di sini. Aku hanya bisa membantu dengan doa. Tapi jika nanti ada masalah, segera telepon aku ya. Jika aku tidak bisa segera memberi bantuan, aku akan hubungi teman-teman lain yang berada paling dekat dengan posisimu. Sepanjang jalur perjalananmu nanti masih banyak kantor-kantor unit pelaksana teknis kementerian kita. Meski sudah masuk libur lebaran, di masing-masing kantor itu tetap ada petugas yang piket. Mudah-mudahan mereka bisa segera membantu jika ada masalah. Baiklah, aku pulang dulu. Besok pagi, aku akan kesini lagi, melepas kalian. Sekaligus aku ingin ketemu dengan sulungmu yang luar biasa itu. Assalamualaikum. Uman segera meninggalkan aku. Jam dinding di restoran hotel menunjukkan waktu pukul 10:10. Pukul 6 pagi kami sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Aku, istri dan anak-anak bergegas menuju area parkir hotel. Kami berpacu dengan waktu. Siang hari harus benar-benar kami manfaatkan seefisien mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Medan yang akan kami tempuh selanjutnya sebenarnya sudah tidak seberat rute sebelumnya. Dari Lubuk Linggau ini hingga memasuki daerah Provinsi Jambi, kondisi jalan yang akan kami lewati rata-rata datar dan lurus, meskipun tetap saja sepi dan agak rawan. Karena kiri kanan jalan didominasi oleh hutan dataran rendah dan semak belukar. Namun secara umum, tantangannya tidak seberat melewati jalur dari Muara Enim hingga Lubuk Linggau sebagaimana yang kemarin kami lewati. Seperti disebut Uman semalam, perjalanan kami memang masih cukup jauh untuk sampai di Padang, lebih kurang 600 km lagi. Aku pun kembali menargetkan jalan hanya sampai menjelang maghrib saja dengan tujuan kota Bangko atau Muaro Bungo sebagai tempat menginap malam nanti. Besok harinya, dari Bangko atau Muaro Bungo, barulah kami bablas sampai ke Padang. Aku perkirakan, menjelang siang kami telah berada di rumah orang tuaku di ibu kota provinsi Sumatera Barat itu. Sebagaimana janjinya semalam, Uman ternyata memang kembali datang ke hotel pagi ini. Saat kami tiba di area parkir hotel, Uman rupanya sudah ada di sana menunggu kami. Dia terlihat sedang ngobrol dengan dua orang pria. Istri dan anak-anak segera menaiki mobil, sementara saya mendekati Uman dan dua orang pria itu. Gimana Arfi, masih yakin akan melanjutkan perjalanan? Aku masih berharap kalian tidak usah melanjutkan perjalanan. Aku khawatir dengan keselamatan kalian. Sudahlah, berlebaran di sini aja tahun ini, ujar Uman masih dengan wajah serius, meski tidak lagi setegang semalam ketika selesai mendengar cerita pengalaman horor kami. Terus terang aku salut pada pria asli Jambi berwajah simpatik itu. Dia benar-benar seorang teman yang amat peduli. Aku bisa merasakan kepeduliannya pada kami itu benar-benar tulus. Dia memikirkan keselamatan kami bagaikan memikirkan keselamatan keluarganya sendiri. Dia menawarkan kami untuk berlebaran saja di rumahnya, sambil mencari jalan keluar atas masalah Sujiwa. Sungguh, manusia yang punya karakter luar biasa. Sangat beruntung aku punya sahabat seperti dia. Ya Man, kami tetap akan melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas kepedulianmu kepada kami. Aku sangat menghargai kebaikanmu kawan. Tapi gimana pun, kami tetap harus melanjutkan perjalanan.
kami ingin berlebaran dengan keluarga di kampung halaman. Uman kembali hanya mengangguk pelan. Senyum tertahan tersungging di bibirnya. Guratan kekhawatiran masih terlihat jelas di wajahnya. Sebenarnya aku bisa merasakan, Uman berupaya keras menahan kami. Pasti karena instingnya sebagai seorang polhut berpengalaman telah memberi semacam peringatan bahwa ada gelagat tidak beres yang bisa saja membahayakan kami selama perjalanan. Nanti, tapi apa boleh buat, aku memutuskan mengambil risiko itu. Baiklah, selamat jalan, ucap Uman singkat. Uman mendekat ke mobil kami. Dia menyalami istriku dan kembali berpesan agar hati-hati di jalan dan jangan ragu-ragu menelpon dia andai ada kendala selama perjalanan. Kemudian Uman beralih mendekat ke si sulung. Ah, ini nih, ponakan Om yang udah membantu ayah dan bunda menghadapi masalah sepanjang perjalanan kemarin ya. Hebat, ujar Uman seraya tersenyum dan mengacak-acak pelan kepala bocah remaja jelang 14 tahun itu. Si sulung tersenyum seraya meraih dan menempelkan tangan Uman ke keningnya pertanda hormat. Siapa? Namamu? Iva, Om. Iva, selamat melanjutkan perjalanan. Tetap waspada dan bantu ayah dan bunda selama perjalanan nanti ya. Uya catat nomor HP Om nih, nanti kalau ada apa-apa, segera telepon Om ya. Baik Om, jawab si sulung singkat. Kemudian dia catat nomor HP yang disebutkan Uman di HP-nya. Mobil, kami bergerak pelan meninggalkan area parkir hotel. Uman dan kedua orang pria yang bersamanya tadi masih sempat melambaikan tangan ke arah kami. Aku balas lambaian tangan mereka. Ketika mobil kami hendak keluar dari halaman hotel, tiba-tiba sebuah mobil Suzuki APV berkaca sangat gelap berhenti persis di depan gerbang keluar hotel, sehingga menghalangi jalan kami. Aku klakson 2 kali. Tapi mobil itu tetap tidak beranjak. Kembali ku klakson 2 kali, kali ini kaca pintu sebelah kiri depan terbuka perlahan, begitu kaca terbuka sempurna. Seorang pria menoleh ke arah kami. Sabar dong pak, kata pria itu dengan intonasi datar. Pria itu memakai kacamata hitam, mulut serta sebagian hidungnya tertutup masker. Wajahnya benar-benar tersamar, tidak bisa dikenali. Sehingga, ekspresi wajahnya saat berkata-kata pun tidak bisa diidentifikasi. Entah tersenyum entah marah. Tak jelas, sopir di sebelahnya juga terlihat sama. Berkacamata gelap dan memakai masker. Agak heran juga aku melihat mereka sudah pada pakai kacamata hitam. Padahal matahari belum tinggi, masih jam 6:15 pagi. Matahari sama sekali belum terik. Harusnya belum perlu berkacamata hitam. Setelah kacanya kembali tertutup, Suzuki APV itu kembali berjalan pelan. Aku pun kembali menginjak gas dan mendahului AVP yang masih berjalan pelan itu. Si sulung sempat menoleh lama memperhatikan mobil itu ketika kami mendahuluinya. Selanjutnya, kami melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan kota Lubuk Linggau yang masih sepi di pagi 3 hari menjelang lebaran itu. Yah, tadi kenapa teman ayah itu bilang ke aku supaya tetap waspada dan membantu ayah dan bunda selama perjalanan. Terus, kenapa Om itu nyuruh aku menyimpan nomor HP-nya? Ada apa memangnya ya? Tanya si sulung. Oh, gak ada apa-apa kok. Sepertinya dia bicara begitu karena semalam ayah menceritakan pengalaman kita kemarin. Dia sedikit khawatir, jadi Om itu ingin kita waspada aja. Sebab perjalanan kita untuk sampai ke Padang masih jauh. Aku tetap tidak mau menceritakan permasalahan Sujua pada si sulung. Aku tetap merasa lebih baik memberikan rasa tenang pada istri dan anak-anak di sisa perjalanan kami ini. Aku juga tetap berkeyakinan, bagaimanapun juga, tidak selayaknya anak ini memikirkan permasalahan yang tidak seharusnya jadi beban pikiran anak-anak. Si sulung terlihat tidak terlalu puas mendengar jawabanku. Seperti kurang yakin, kemudian aku lihat dia menoleh ke belakang, entah untuk tujuan apa. 20 menit berlalu, kami telah berada di luar kota Lubuk Linggau menuju arah kota Sarolangun. Kiri kanan jalan sudah mulai sepi, tak banyak lagi rumah penduduk. Mobil kami bisa melaju lancar dengan kecepatan konstan 70-80 km per jam karena jalanan lurus, datar, dan relatif lengang. Ketika mulai memasuki jalanan yang kiri kanannya hutan, lari mobil terasa tidak enak, serasa agak oleng-oleng ke kiri. Awalnya tidak terlalu kentara, tapi semakin lama, semakin terasa. Duh, kenapa nih mobil? Ujarku pelan setengah bergumam. Kenapa ya? Tanya istri dan si sulung hampir bersamaan. Ini, mobil terasa makin oleng jalannya, jawabku sambil menepikan mobil dan berhenti di bahu jalan. Ayah cek sebentar ya, jangan-jangan ada ban yang kempes nih. Aku keluar dari mobil dan memeriksa keempat ban satu persatu. Benar ternyata, ban kiri belakang kempes. Pantas saja jalan mobil terasa oleng. Aku kembali ke jok sopir. Iya nih, ban kiri belakang kempes rupanya. Mungkin bocor. Kalian tunggu aja di dalam ya.
biar ayah ganti dulu. Ban yang kempes, istri dan anak-anak hanya mengangguk pelan. Si sulung kembali terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kemudian untuk kedua kalinya dia kembali menoleh ke belakang, seperti ingin memastikan sesuatu. Entah apa. Aku segera mengeluarkan peralatan untuk mengganti ban dari bawah jok sopir, segitiga pengaman, dongkrak hidrolik, dan kunci pembuka baut roda. Setelah dongkrak terpasang, aku cek ban yang kempes dengan memutarnya, memeriksa sekeliling ban, mencari apakah ada benda tajam menempel yang menyebabkan ban kempes. Rupanya ada potongan kayu menempel di ban itu. Aku coba tarik, tidak bisa lepas. Potongan kayu berbentuk persegi berukuran lebih kurang 5 kali 5 cm itu menempel erat di ban. Aku coba pegang kayu itu dengan erat dan kembali coba menariknya lebih kuat. Kayu itu akhirnya terlepas. Ternyata, ada 3 paku ukuran lebih kurang 10 cm terpancang pada kayu itu. Pantas saja kayu itu menempel erat pada ban. 3 paku itu rupanya penyebabnya. Pantas pula ban mobil kami bocor, karena tertusuk 3 paku yang menempel pada sepotong kayu itu rupanya. Tapi karena ban itu tubeless, tidak menggunakan ban dalam, maka kempesnya tidak seketika, tapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Karena itulah rupanya kenapa tadi kami merasakan lari mobil makin lama makin terasa. Oleng, segera aku buka ban itu kemudian menggantinya dengan ban cadangan. Selama mengganti ban, aku berpikir, ban ini sepertinya kempes tidak wajar, ada yang sengaja melakukannya. Kayu dengan 3 paku tajam yang menempel di ban mobil kami tadi buktinya. Benda itu jelas memang sengaja dipersiapkan sebagai ranjau. Di mana kira-kira mobil kami terkena ranjau itu? Aku ingat-ingat, tadi mobil terasa oleng kira-kira 20 menit setelah kami meninggalkan hotel. Apakah malam saat mobil terparkir, ada yang sengaja menusuk ban mobil kami dengan ranjau itu? Rasanya tidak mungkin, sebab kalau memang ditusuk semalam, pasti saat masih di hotel tadi ban sudah kempes. Atau, aku teringat mobil APV yang menghalangi jalan kami ketika hendak keluar dari halaman hotel tadi. Jangan-jangan itu penyebabnya, entahlah. Aku hanya menduga, tapi dugaan itu cukup beralasan. Mobil APV serta 2 orang penumpangnya yang sempat aku lihat tadi memang agak mencurigakan. Bisa jadi, saat mereka berhenti menghalangi jalan kami tadi, ada yang menjatuhkan ranjau itu, dan tanpa sadar, mobil kami menggilasnya. Dan karena mobil kami tubeless, setelah berjalan berkilo-kilo, baru perlahan-lahan kempes. Cuma, apa tujuan mereka? Sujiwa, aku langsung teringat nama itu. Jangan-jangan ini bagian dari teror Sujiwa? Bisa jadi ini adalah bagian dari ancaman yang sempat dia lontarkan. Bukankah dia bilang dia punya anak buah yang bisa dia suruh menemuiku dimanapun aku berada di sepanjang lintas Sumatera? Apakah ini ulah anak buah Sujiwa? Kekhawatiran kembali menggelayuti hatiku. Setelah aku kembali duduk di belakang setir, istri langsung bertanya, "Gimana ya? Kenapa kempes? Kena apa?" "Tertusuk paku rupanya," jawabku tenang. "Benar cuma kena paku ya? Gak ada yang aneh?" Si sulung menimpali. Pertanyaannya penuh selidik, seperti curiga bahwa aku sedang menutupi sesuatu. "Iya, cuma paku nak," jawabku pelan. Aku tetap menyembunyikan fakta sebenarnya. "Memangnya kenapa?" Aku balas bertanya, mencoba menggali apa kira-kira yang ada dalam pikiran si sulung. Namun si sulung tidak menjawab. Dia cuma menghela nafas panjang dan kembali untuk kesekian kalinya menoleh ke belakang sebelum akhirnya duduk diam dengan pandangan fokus ke depan. Karena si sulung berulang-ulang menoleh ke belakang, aku pun jadi penasaran. Apa sih sebenarnya yang sejak tadi dia perhatikan di belakang? Aku pun melihat ke belakang lewat kaca spion kabin. Tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat ada hal yang aneh atau mencurigakan. Perjalanan kami lanjutkan. Kurang lebih 30 menit tadi waktu terbuang untuk mengganti ban. Segera aku percepat lari mobil untuk mengkompensasi waktu yang terbuang itu. Karena aku tidak mau kembali kemalaman di jalan sebelum mencapai kota yang terdapat hotel untuk tempat menginap. Setelah setengah jam berjalan dengan kecepatan cukup tinggi, kami berhenti di Kecamatan Karangjaya untuk menambal ban yang tadi bocor. Hampir 30 menit pula waktu terpakai untuk menambal ban. Selesai menambal ban, mobil kembali kupacu. Gas bisa aku injak dalam-dalam karena kondisi jalan yang lurus dan datar saja sejak tadi. Fisik jalan juga relatif bagus, hampir tak ada lobang, ditambah pula kondisi lengang. Tak banyak mobil yang seiring maupun berpapasan dengan kami. Menjelang memasuki Kecamatan Rupit, kondisi jalanan masih saja dominan lurus dan datar. Aku semakin nyaman menyetir dengan kecepatan tinggi. Mobil terus kugeber dengan kecepatan tinggi. Jarum speedometer rata-rata bergerak di kisaran angka 90 hingga 100. Aku benar-benar berusaha mengganti waktu yang telah terbuang. Setelah sekian puluh kilometer jalanan hanya lurus tanpa ada tikungan sama sekali. Akhirnya di depan terlihat ada tikungan yang cukup tajam ke arah kiri.
Aku turunkan kecepatan hingga 50 km per jam, kemudian dengan yakin aku putar setir ke arah kiri. Tiba-tiba si sulung berteriak histeris. Ayah, rem! Aku kaget. Mobil tiba-tiba bergetar hebat. Refleks aku injak rem dengan kuat. Mobil berhenti mendadak. Istri, si tengah, dan si bungsu terdorong hebat dari tempat duduk mereka karena mobil aku rem mendadak. Astagfirullah. Kenapa ayah berbelok? Apa ayah gak lihat tuh? Jalannya lurus ya. Kenapa ayah berbelok ke kiri? Ayah ngantuk ya? Tanya si sulung bertubi-tubi. Sesaat aku terkesima, aku perhatikan suasana sekitar. Benar ternyata, jalanan harusnya lurus, karena aku berbelok tadi. Sekarang mobil kami keluar dari badan jalan dan berada di tengah semak-semak. Beruntung tidak ada pepohonan. Jika ada pasti akan tertabrak dan sangat fatal akibatnya. Astagfirullah. Ayah tadi melihat di depan ada tikungan nak, makanya ayah belok. Ayah sama sekali tidak ngantuk. Sungguh, tadi ayah benar-benar melihat jalanan itu berbelok, bukan lurus. Sepertinya ayah memang mengantuk. Kalau mengantuk kan kesadaran memang bisa hilang sesaat. Makanya tadi ayah merasa melihat ada tikungan, padahal tidak ada tikungan sama sekali. Sudahlah, ayah istirahat aja dulu, gantian bunda yang nyetir, ujar si sulung. Meski benar-benar tidak merasa mengantuk, aku ikuti saja perkataan si sulung. Istri gantian mengambil alih kemudi. Terima kasih banyak yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada di jalan ya.